Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa dhaiful ilmi wa yanbaghi lil alimi bi umuri dinit tahirati ayyudhifa ila dhalikal ilmi ayyudifu ayyudifa ila dhalikal ilmi bil akhlaqil batinati min sifatil qulubi wal ilmi bi asraril a'mali wa afatiha wal ilmi bil wa'di wal wa'idi al waqi'ina fil kitabi wa sunnati min zikri sawabil muhasanaini wa iqabil masiaini fabiza musiain fabiza lika yatimmu amrul alimi wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kallal musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa dhaiful ilm. Ada judulnya ya kitabnya itu? Ada judulnya? Wa dhaiful ilm. Tugasnya ilmu atau tugasnya seorang alim. Wayam bagi dan seharusnya lil alim bagi orang alim. Di sini alim maknanya orang yang ngerti. Wayam bagi dan seharusnya lil alim bagi orang yang ngerti bi umuriddin untuk apa? Urusan agama adh-dhahirah yang dhahir, yakni urusan syariat. Ya, urusan apa? Syariat itu urusan hukum fikih dan seterusnya itu. Itu namanya umuruddin adh-dhahirah. Ayudhifa untuk menambahkan idhofah ila dzalika kepada itu umuruddin adh-dhahirah. Al-ilma di sini jadi maf'ulnya ayudhifa ya. Pada ilmu, menambah pada ilmu bil akhlaqil batinah. Dengan akhlak apa? Akhlak-akhlak batin. Min sifatil qulub dari apa? Sifat-sifatnya hati. Paham ya? Dari apa? Sifat-sifatnya hati. Dan juga menambah ul ilma bi asrul a'mal. Ilmu tentang rahasia-rahasia amal wa afatiha. Dan apa-apa yang merusak amal. Apa saja yang bisa apa? Ngerusak amal. Ya semuanya itu kembali kepada apa? Sifatul qulub tadi itu. Dan juga jadi yang diketahui tidak hanya ilmu syariat. Paham? Iya kan? Tidak hanya ilmu syariat, tapi ilmu batin ini juga harus diketahui. Wal ilma bil wa'di wal wa'id. Dan juga apa? Ilmu tentang apa? Janji dan apa? Ancaman. Yang mana al-waqi'ain keduanya itu terdapat fil kitab wa sunnah di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada semuanya. Min dzikri thawabil muhsinin. Daripada menerangkan tentang apa? Pahala bagi orang yang berbuat baik. Wa iqabil musiin dan apa? Siksa bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk. Nah, itu juga harus diketahui. Jadi tidak hanya ngerti tentang salat itu wajib, suratul Fatihah itu begini, suratul Al-Qur'an begini, enggak. Tapi juga harus apa? Ditambah dengan ilmu-ilmu al-akhlaqil batinah dan ilmu-ilmu ini semuanya ini. Fabidzalika dan dengan itu semua ilmu tentang apa? Al-akhlaqil batinah min sifatul qulub yatimu amrul alim, maka akan sempurna urusannya orang alim. Paham ya? Sempurna ilmunya orang alim ini. Wa yakmulun naf'u dan akan apa?
sempurna juga manfaat lahu bagi dirinya wal intifa dan bisa apa? Memberikan manfaat bihi dengan itu ilmu. Jadi tidak hanya manfaat untuk dirinya tapi juga manfaat untuk orang lain. Makanya syariat dipelajari. Syariat sudah dipelajari, nanti masuk apa? Hakikat tentang apa? Akhlakil qulub, sifatil qulub, akhlakil batin. Paham ya? Fa inna hadhil ulum, maka sungguhnya ini ilmu-ilmu allati dzakarnaha yang telah kami sebutkan, la yatimu. Tidak akan sempurna ba'dhuha, sebagiannya ilmu biduni ba'd, dengan sebagian yang lain. Jadi harus komplit. Tidak hanya sekedar ilmu syariat, tapi juga apa? Ilmu hati, ilmu hakikat. Akhirnya kalau hanya sekedar ilmu syariat, nanti orang puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Itu kalau hanya syariat. Syariatnya sah. Tapi kan kurang sempurna. Kalau nggak ditambah dengan hakikatnya. Hatinya juga ikut puasa. Nggak membicarakan orang lain. Nggak ghibah. Ya, nggak namimah. Paham ya? Itu namanya sempurna. Wahya ulumus salafis soleh. Ini adalah ilmunya para ulama salafus soleh. Ya'arifu yu'rafu dzalik. Ya, diketahui dzalik itu ilmunya para ulama salafus soleh. Man tala seorang ya'rifu akan mengetahui dzalika kepada itu ilmu-ilmunya ulama salaf soleh. Man orang tala yang mempelajari siyarahum. Mun baca apa mau? Mintoli. Man tala seorang yang mempelajari siyarahum biografinya. Ini penting. Kita mempelajari biografi daripada sejarah para ulama salafus saleh ini penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita ini bisa menapaki jalannya. Karena mereka ini sudah sukses. Sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Paham ya? Ini penting. Gimana sih dulu belajar ilmunya, ilmu syariatnya, ilmu batinnya, kemudian tingkah lakunya, akhlaknya, perangainya itu seperti apa. Itu penting. Karena kalau kita langsung ngelihat Nabi, waduh sepertinya jauh. Tapi kalau kita ngelihat ulama-ulama salafus saleh, ya, yang beberapa tahun yang lalu meninggal, kan masih banyak. Kita lihat ya para kiai-kiai yang luar biasa akhlaknya, ilmunya, yang tidak hanya sekedar alim tapi juga amil. Tidak hanya sekedar alim ilmu dhahir tapi juga apa? Alim ilmu batin. Makanya di risalah didoakan apa? Man amila biha. Man alima wa amila biha narjulahu ayyakuna min ahlil ilmi dhahiran wa batinan. Dhahir syariatnya ahli. Batin ilmu hatinya juga ahli. Itu penting. Paham? Wa amma ilmul batin, dan adapun ilmu batin, ya, ilmu hati, ilmu hakikat, fala kiwa malahu biduni ilmi dhahir. Ya enggak ada nilainya. Enggak ada apa? Nilainya biduni ilmi dhahir, tanpa adanya ilmu apa? Dhahir, ilmu syariat. Kata ilmu hakikat tok, tapi enggak ilmu syariat. Ya buyar nanti. Sholat gak memperhatikan gimana syurutus sholat, gak memperhatikan bagaimana daripada arkanus sholat. Nanti baca Quran juga sama, gak memperhatikan gimana kita kalau mau baca Quran boleh gak pakai wudhu. Kalau hanya mengandalkan batin saja, hakikat saja, nanti bakal rusak.
Paham ya? Bakal rusak. Falaki wa malahu biduni ilmi dhahir. Paham? Makanya yang dipelajari itu syariat dulu. Baru nanti kalau syariat sudah dipelajari, sudah ngerti, karena syariat ini urusannya dengan ibadah. Nah, nanti ditingkatkan dengan apa? Urusan batin. Ya, apa yang ibadah ini harus ikhlas karena Allah. Paham ya? Ya, kalau syariatnya sudah tertata, mengerti, ibadahnya sudah sesuai dengan syariat, nah baru nanti masuk ke urusan apa? Hati. Paham ya? Urusan hati. Tapi urusan hati ini nggak bisa sempurna tanpa ilmu apa? Syariat. Makanya satu sama lain saling apa? Melengkapi. Kalau keduanya ada maka sempurna. Wa amma ilmu dhahir, adapun ilmu dhahir fala tamama lahu bidun ilmu batin, sama. Nggak bakal sempurna juga tanpa ilmu apa? Batin. Jelas ya? Nah. Apakah hanya sekedar khusyuk tok di dalam sholat? Ya enggak. Syarat-syaratnya, syariatnya, zahirnya itu harus terpenuhi. Paham ya? Gak penting jamaah, sepenting aku khusyuk. Ya buyar, repot. Paham ya? Ngerti? Lah apa jamaah? Aku gak khusyuk jamaah. Jamaah kan urusan ilmu apa? Zahir kan. Syariat menganjurkan untuk sholat apa? Jamaah. Paham? Lah kok dia mengandalkan ilmu apa? Batinnya. Sholat kan yang penting kan khusyuk. Apa nilainya sholat kalau nggak khusyuk? Nah ini rusak akhirnya nanti. Kacau. Akhirnya apa kah? Kacau. Wa amma ilmul wa'di wal wa'id, dan adapun ilmu apa? Al-wa'du, janji, wal wa'id dan ancaman. Apa itu? Apa? Falima. Falima apa falama? Falima. Falamma fihima minat targhib. Yang mana di dalam keduanya terdapat apa? At-targhib, motivasi fi iqamatil awamir. Motivasi anjuran untuk menunaikan perintah-perintah wal fadhail dan apa? Keutamaan. Wa tarhib dan apa? Tarhib itu apa? Menakuti. Apa namanya menakuti berarti? Ancaman ya. Anil wuku, untuk terjerumus fil maharim dalam apa? Keharaman waradhail dan kehinaan. Itu ilmu wa'du wal wa'id. Penting juga. Ya, jangan sampai terjerumus ke dalam yang haram. Kenapa? Apa nggak takut disiksa, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membahas tentang apa? Targhib, motivasi, ya, agar supaya kita semangat untuk ibadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk supaya apa? Selalu dalam ketaatan. Dan juga apa? Memotivasi dengan apa? Janji-janji yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa. Wah, itu juga penting. Ya. Jadi nanti manusia itu akan jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus, nggak sampai melenceng ke kiri, nggak sampai apa terlalu ke kanan, kenceng dia. Karena ada apa? Ada at-targhib wa tarhib, ada motivasi, ada ancaman. Paham ya? Jadi dia tidak hanya sekedar mengandalkan motivasi tok, mengabaikan ancaman, tapi juga dia tidak hanya sekedar apa memandang ancaman tok tanpa apa
melihat motivasi. Jadi keduanya motivasi dan ancaman harus diperhatikan. Oh, keutamaannya qiyamul lail itu seperti ini. Paham ya? Keutamaannya itu begini. Terus kalau nggak qiyamul lail bagaimana? Apa kalau nggak qiyamul lail? Bahayanya apa? Ancamannya apa kalau nggak qiyamul lail? Yang paling dasar apa? Apa? Loh, enggak, itulah hukuman pondok lah. Dari segi ilmu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW kan sudah ngasih motivasi untuk apa? Qiyamul lail. Nah, terus apakah ada ancaman orang meninggalkan qiyamul lail? Apa ancamannya? Atau nilai kurangnya apa? Kalau nggak qiyamul lail? Nggak paham? Kalau qiyamul lail paham ya? Orang kalau qiyamul lail dapat keistimewaan ini paham ya? Tapi gimana kalau nggak qiyamul lail? Lah ini makanya kenapa nggak qiyamul lail? Karena nggak ngerti ancamannya apa. Semestinya tinggal balik aja. Ketika di dalam qiyamul lail ada keutamaan yang sangat luar biasa. Berarti ketika tidak qiyamul lail berarti ada apa? Kerugian yang sangat luar biasa. Simpelnya, kalau qiyamul lail kamu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak qiyamul lail berarti kamu nggak ngikutin Terus gitu toh. Kita mau nggak ngikutin Nabi? Sampai di Risalah kalau nggak salah ya. Suatul Ma'awanah. Kadzaba manid da'a mahabbati idza jannal lailu nama'an anni. Paham? Dusta, bohong. Orang yang ngaku cinta kepadaku tapi ketika gelapnya malam dia apa? Tidur. Ditanya, ngaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta. Gak gelem tangi koro. Paham? Bohong, dusta. Ini kan di awal-awal dijelaskan sudah. Nah, itu jadikan apa? Pegangan. At-targhib wa tarhib. Sehingga motivasi itu, oh ya, motivasinya seperti ini. Ancamannya seperti ini. Sehingga dia akan mengerjakan gitu loh, mikir. Lek gak mikir ya kayak wingi iku sak karepe dhewe, moro ana sing nabrak ngono ya. Iki gak mikir belas ya. Al hayawan. Paham? Ngerti? Jelas. Ini penting. Paham ya? Ngerti? Nah, kalau sudah orang mikirnya seperti itu, ada targhib, ada tarhib. Dia benar-benar akan mengerjakan sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, seperti ini. Paham ya? Ketika contoh orang ngerokok, apa motivasinya ngerokok, apa ancaman ngerokok? Kan orang mestinya harus berpikir, apa manfaatnya, apa bahayanya, gitu loh. Paham? Ngerti? Apa bahayanya kamu murojaah, apa bahayanya kamu nggak murojaah? Terus itu loh. Simpelnya kayak seperti itu. Paham ya? Lah kok kenapa masih ada anak-anak yang malas murojaah? Berarti kan dia nggak mikir. Daripada bahayanya nggak murojaah. Paham itu? Nah, ini harus dijadikan pegangan. At-targhib wa tarhib. Targhib fi iqamatil awamir wal fadhail. Paham? Tarhib anil wuku fil maharim war radhail. Jelas ya? Ini harus jadikan pegangan sehingga orang itu akan apa? Bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'du wal wa'id itu juga sama. Wa'ad itu apa? Apa? Janji. Wa'id apa? Ancaman. Janji dan ancaman ini juga harus dijadikan pegangan. Paham ya? Jelas? Nah, inilah yang harus kalian apa? Jadikan alarm. Paham ya? Untuk kalian terus supaya istiqomah. Ya Allah, aku lek gak murojaah kok yo ngene nggo. Ngerti dhewe akibate, ngerti dhewe ancaman ya.
Lah kok sih diterusno? Kira-kira ya apa? Orang yang berakal pasti nggak akan meninggalkan murojaah. Kenapa? Karena dia tahu resikonya. Orang yang berakal nggak akan meninggalkan mutolaah karena dia tahu resikonya. Paham? Di situ toh. Berarti kalau ada anak yang masih suka main-main, itu berarti nggak mikir. Awak itu gede ya, tapi otaknya apa? Otaknya kayak Muhammad, kayak cilik. Tulinan tok pikirannya. Paham tuh? Jelas ya. Wa qabihun, dan gak pantas, jelek ya, buruk. Bil alim, bagi seorang alim ayatakallama untuk berbicara, membicarakan fi hukmil ba'di wajibat, dalam sebagian masalah hukum wajib, au fadailil khairat, atau sebagian fadail, keutamaan-keutamaan daripada kebaikan-kebaikan, au syai'in minal muharramat, atau daripada sesuatu yang diharamkan ya. Fa idza tuliba 'inda dzalika, maka ketika diminta, 'inda dzalika, ketika itu, bi dzikri ba'di, dengan menyebutkan sebagian ma waradanillah, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa an rasulih, dan dari rasulnya, fi dzalikal amr, di dalam itu perkara urusan, lam yakdir, enggak mampu, ayyu roda, untuk menatakan syai'an fi dzalik, sesuatu pun dari fi dzalik, daripada itu Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalau misalkan ada orang ingin minta dalil, menyebutkan dalil dari Al-Qur'an kah atau dari hadis kah, tentang keutamaan, tentang hukum, baik itu yang halal maupun yang haram, terus kita nggak bisa menyebutkan, itu kurang pantas. Paham ya? Ngerti? Kurang pantas. Kita menjelaskan tentang Qiyamul Lail misalkan. Ya, apa hadisnya dari Qiyamul Lail? Apa redaksinya dari Qiyamul Lail, baik dari Al-Qur'an maupun hadis? Apa redaksinya Al-Qur'an tentang Qiyamul Lail? Itu harus bisa menjelaskan apa? Ya, di antaranya adalah wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, itu kan untuk Nabi. Paham? Terus di dalam ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang takwa, mensifati orang-orang yang baik. Wa qalilum wa minal laili ma yahjaun. Ya. Ayatnya gimana? Wa qalilum minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Itu sebutkan, harus bisa. Paham ya? Ngerti? Makanya di kitabnya Abdul Haddad ini dijelaskan Al-Qur'an dulu. Apa maksudnya ayat ini? Menjelaskan ancaman untuk orang yang berbuat dosa. Menjelaskan tentang keutamaan orang yang berbuat baik. Dijelaskan semuanya di Risalatul Mudzakarah. Itu penting. Nanti pelajarin, dihafalkan sudah. Itu hafalin tuh ayat-ayat, hadis-hadis yang dihafalin. Ketika orang nanya, apa sih keutamaannya? Apa sih dalilnya? Ya, nanti bisa jawab. Jangan sampai kita menjelaskan, menerangkan, atau orang tanya kita nggak ngerti redaksinya. Setidaknya kamu, saya pernah baca di kitab apa? Wah, bukan. Ini loh dalilnya. Paham ya? Nah, itu nanti apa? Wa sudrul mu'min innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi tatma'innu qulubuhum. Hati orang mukmin ini akan menjadi apa? Senang, lapang dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dan apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi, lega deh. Wa bihi tatma'innu qulubuhum. Apalagi nanti ngomong sama orang awam ya. Wong kadang kita bawa dalil aja di komentar, oh dalil tok. Giliran apa enggak bawa dalil, mana dalilnya? Waduh, repot gitu. Cuma yang jelas seperti itu. Yang jelas namanya kita membahas ilmu yang ya harus ada redaksi dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Paham? Ustadz, apa Al-Qur'annya? Ustadz, apa hadisnya? Makanya kalau kita menyampaikan, redaksinya itu harus jelas. Oh, Al-Qur'an ini, oh hadisnya ini, oh dari ulama seperti ini. Paham ya? Jelas ya?
Wa tantahidu himamuhum. Nah, akhirnya apa? Ketika dia senang akan bangkit semangatnya. Paham ya? Akan bangkit apa? Semangat. Jelas. Tahu tambah semangat deh. Qiyamul Lail. Kenapa? Ngerti dalile Al-Qur'an, hadis. Dia tahu targhib, motivasi untuk Qiyamul Lail tahu dia. Paham? Nah, wis dipelajari kabeh wis. Kok sik gak ngamal ini terlalu ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Fata'amal hadhil jumlah. Renungkanlah ya. Renungkanlah ini apa ya? Ini uraian, ini penjelasan. Wa ahsinin nadhara fiha, dan perbaguslah untuk apa? Memandang. Fiha, di dalam ini jumlah. Wa khud, dan ambillah min hadhil ulum, daripada ini ilmu as-salasati, yang apa? Yang tiga. Qadron, seukuran solihan yang bagus. Apa? Wahya ilmu ahkamid dhahirah minal ibadat, yaitu daripada syariat. Ilmu ahkamid dhahirah minal ibadat, hukum-hukum dhahir daripada ibadah, ya. Salat dan rangkaian salatnya itu mulai dari bersuci, wudhu dan seterusnya, dan semua macam ibadah, puasa, zakat, haji, semuanya daripada masalah ibadah dan lainnya. Wal muamalat, yang ketiga apa? Yang kedua apa? Muamalah, jual beli. Wa apa lagi? Wa ilmil umuril batinah, dan ilmu urusan apa? Batin. Minal akhlak, daripada akhlak-akhlak, wa ausafil qulub, dan apa? Sifat-sifatnya hati. Tiga ini harus kita apa? Kuasai. Paham ya? Harus kita ambil. Sekarang kalian baru masuk sepertiga. Ini kan baru bab ibadah semua kan? Oh, sama ini ya, urusan apa? Hati. Berarti nanti tinggal muamalahnya. Tinggal apa? Muamalah. Sik belum selesai, ojo bingung mulai ya. Sik dawa ceritane. Ceritane sik dawa. Sik baru nabrak sepeda iki kan. Paham ya? Sik baru ditabrak sepeda. Kayak pertigaan, Bang. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, ceritanya masih apa? Si panjang. Ya. Tenang saja dulu, sabar. Ya. Pelakunya juga belum dihukum ya. Ya Allah, tok ndi wae rek kok kono barang itu. Wa ilmil wa'id wal wa'id. Ya. Ini kan masuk rangkaian daripada ausoful qulub, min akhlaqi ausofil qulub. Dan ilmu apa? Ancaman dan ilmu apa? Ilmu janji dan ilmu apa? Ancaman. Wa ani bihi ma warada anillahi wa rasulihi, dan yang saya maksud adalah apa? Ma warada, apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fi fadlit ta'at, di dalam apa? Keutamaan taat. Wa huwal wa'du, yaitu apa? Janji. Wa iqabus sayyi'at, dan apa? Iqab, siksa. Bagi apa? Siksa bagi orang yang berbuat buruk. Wa huwal wa'id, itu yang dimakan adalah apa? Ancaman. Wa yang bagi, dan seharusnya sepantasnya, wa yatakadu, dan ditekankan al ahli ilm, untuk orang yang ahli ilmu, ayuballighu, untuk apa? Menyampaikan fi nasyrihi, dalam penyebarannya, wa idza'atihi, dan dalam apa? Ya, menyebarkan ya pokoknya. Paham ya? Menerangkan ya. Wa badlihi, mengerahkan, wa ta'limi, mengajarkan, li jamil muslimin, untuk semua orang muslim. Ini apa? Al ilma, yaitu ilmu al-am, yang umum, an-nafi, yang bermanfaat. Ilmunya likulli ahadin, untuk setiap seorang min ahli Islam, daripada orang-orang muslim. Paham ya? Ini penting kan? Penting. Makanya kalau kita punya rutinan, punya kajian, sampaikan tentang hal-hal ini. Ya.
Makanya kadang banyak pengajian itu pembahasannya adalah apa? Ilmul wa'di wal wa'id. Ilmu targhib wa tarhib. Yang berkaitan dengan apa? Ilmu awsaful qulub. Ilmu tentang apa? Bersihnya hati. Paham ya? Tapi juga penting juga tentang apa? Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu ahkamid dhahirah. Karena sebenarnya itu dulu. Paham gimana orang tahu caranya wudu, ngerti wudu, paham ya? Ngerti sholat, caranya sholat, syarat-syaratnya ngerti semuanya, baru nanti diajari apa? Ausoful qulub. Paham ya? Nah, kemudian muamalat. Kenapa orang itu nggak terlepas dari 3 hal ini? Ibadah, muamalah, sama urusan apa? Hati. Ibadah ya sudah pasti, kita sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, baca Quran, semuanya itu kan ibadah. Kemudian apa? Urusan hati, ya kita punya hati, masa kita nggak ngurusi hati kita? Gimana kita hati kita dengan Allah, dengan manusia, dan dengan yang lainnya? Gimana hati kita ketika ibadah dan lain sebagainya? Muamalah, ya mesti orang muamalah. Orang itu muamalah pasti hubungan dengan manusia, baik hubungan dengan manusia secara apa ya, secara sosial atau secara usaha, bisnis dan lain sebagainya, pasti ada muamalah. Gak bisa terlepas dari 3 hal. Memang 3 hal ini harus diambil, dipelajari. Paham ya? Nah, kita kan belum kan? Nah, makanya ceritanya sih do wajah mulai dhisik ya. Paham? Ceritanya masih panjang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.